patut dicatat bahwa ketika beritanya sudah viral, sudah orang tahu semuanya dan tergiur untuk membeli, itu adalah tanda-tanda harganya akan segera turun. Bukti turun sekarang ini gudang garam AMSP, WIM yang setahun yang lalu WIM itu begitu perkasa ya, sekarang udah nggak ada harganya lagi. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Gunawan BST. Kita akan bahas mengenai problem utama trader saham ataupun trader apapun juga derivatif, misalkan forex ataupun lainnya atau komoditis, itu adalah ketika Anda menggunakan analisa teknikal tanpa mengetahui fundamentalnya, tanpa mengetahui situasi ekonomi globalnya, maka hampir pasti Anda akan kecantol. Kecantol itu artinya Anda tersesat di harga yang terlalu tinggi, masuk kemudian harganya mulai turun sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, dan Anda tidak berani melepaskannya, melakukan cut loss-nya. Karena Anda didrive oleh berita-berita basi gitu ya. Berita basi itu ketika harganya sudah di atas, tinggi, sudah menjadi rumor pengetahuan banyak orang, kemudian Anda masuk, Anda pikir trennya masih panjang, ternyata ketika berita itu sudah viral, trennya itu adalah tanda-tanda trennya akan sedang berakhir. Dan banyak orang tertipu seperti itu. Jadi patut dicatat bahwa ketika beritanya sudah viral, sudah orang tahu semuanya dan tergiur untuk membeli, itu adalah tanda-tanda harganya akan segera turun. Dan terjadi koreksi yang fantastik. Sebagai contoh adalah ketika saya menganalisa saham Bismillah ya. Ketika itu saya memprediksi bahwa saham ini akan turun secara dramatis karena memang nggak ada alasan secara fundamental saham ini untuk meneruskan kenaikannya, dan hampir pasti setelah tren itu terjadi, koreksi itu akan sangat menyakitkan dan terbukti sekarang. Silakan cek harga Bismillah saat ini berapa, dan saat saya melakukan analisa tanggal 9 Februari 2021 harganya berapa gitu ya. Dan silakan lihat di komen saya ya, saya bukan mau menjelekkan, ini hanya sebagai contoh aja pembelajaran. Katanya kalau sahamnya turun, ini sudah di downtrend sebetulnya. Saya sudah wanti-wanti ini sedang downtrend, tapi ada yang komentar bukannya ini waktunya serok. Warren Buffett bilang buy on bad time and sell on good time. Iya, memang benar teori itu, tapi sekarang itu harus melihat fundamentalnya, bahwa fundamentalnya nggak mendukung di harga tersebut. Jadi pasti akan turun. Kemudian ada komentar lagi juga, HMSP turun. Nah, oke gitu. Karena saya melihat bahwa saat itu industri rokok itu dengan kenaikan cukai, dengan COVID-19 di mana orang mulai care terhadap kesehatan gitu ya, pasti akan turun dan terbukti turun sekarang ini. Gudang garam AMSP, WIM yang setahun yang lalu WIM itu begitu perkasa ya, sekarang udah nggak ada harganya lagi. Dan ini adalah fundamental. Jadi jangan berharap Anda pegang WIM nantinya akan recovery ke atas. Memang akan terjadi letupan-letupan ke atas kecil, tapi secara tren besarnya menurut saya sulit untuk kembali ke atas. Begitu juga dengan saham Bank Harda ya, yang ketika saya posting sesaat sebelum rekisu ditutup dan juga beberapa menjelang rekisu dan
beberapa saat setelah ditutup, itu banyak yang bilang bahwa, saya seolah-olah dukun gitu ya, dan terbukti sekarang sudah mulai turun sedikit demi sedikit. Saya bukan menakut-nakutin, tapi secara fundamental yang saya analisa bahwa saham BBHI tersebut, kalian harus tahu bahwa dia dikunci selama 3 tahun. Jadi tidak ada aktivitas corporate action yang signifikan secara 3 tahun, dan Anda bisa bayangkan sendiri ketika perusahaan dikunci selama 3 tahun dan yang bisa dilakukan adalah gimmick-gimmick marketing saja. Apakah Anda masih berpikir bahwa saham tersebut akan naik gitu? Ya, ini bukan soal saya benci BBHI atau nggak ada hubungannya Alubang itu ya, atau benci sama Pak CT gitu. Ini hanya murni analisa fundamental. Jadi saham itu tidak mengenal benci atau rindu. Kita memang oportunis. Mereka yang menjanjikan kita buy, sedangkan mereka yang sudah terlalu banyak janji kita lepas. Karena orang yang banyak janji biasanya memang selalu mengingkari. Oke, see you next time. Jangan lupa like and subscribe supaya pengetahuan Anda mengenai saham. Yang terpenting adalah fundamental, karena saya selalu men-sharekan tentang fundamental, tentang logiknya bagaimana saham itu bergerak, sehingga jika Anda amati, Anda cek postingan saya, hampir selalu tepat. Boleh dibilang tepat 100%. Itu bukan karena kesaktian atau menjadi seorang dukun, tapi pengalaman, pengetahuan tentang fundamental itu memang sangat perlu. Dan Anda perlu belajar. Tidak ada yang instan di dunia ini. Oke, see you next time.